Shalom Ayut. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. So stand up. Okay, so ini ada lagu baru, judulnya You. Yuk kita belajar bareng-bareng sambil nyanyi. Let's praise and worship Him. Amen. Yes. One, two, three, hey!
here believes that the Lord is always blessing us, that the Lord is always keeping us safe, keeping us healthy. May His presence go before you, behind you, and beside, and all around you for generations and generations. Thank you, Lord. Lord bless you and keep you. Let His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and give you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace.
let's all bow down our heads and let's close our eyes. Let's pray. Dear Lord, thank you for today. Thank you for always blessing us and always guiding us. And Lord, may your blessings keep on blessing our family and our children for generations and generations. Lord, now we are going to listen to your word and let your word be something that we can learn from and that we can put action to in our lives. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Dennis, kamu capek kan dari kemarin? Oke ya? Hah? Oke. Yuk, kita berdoa dulu ya. Kita doa lagi ya. Kita doa lagi ya. Karena saya sedikit tegang sebenarnya. Right, Tuhan bersyukur tuh sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Berkatalah Tuhan pada setiap hati kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Guys, welcome to ICC Youth. By the way, ini adalah kebaktian kedua terakhir di tahun 2022. Abis ini kita next Sunday kita akan Natal gabungan ke umum di atas. Dan kita ada tanggal 16 kita ada ICC Youth Christmas yang akan sharing itu Allen. Jadi lu must be there, oke ya. Ntar dikasih ada undangan dan voucher dan lain-lain segala macamnya. Oke. Buat semua yang baru pertama kali datang, welcome you to ICC Youth. Perkenalkan, nama gue Adriel. Gue memperkenalkan diri cuma sekali, just on December, supaya lo bisa inget nama gue di akhir tahun. Oke, kita mulai ya. Oke, agak tegang nih Lauren. Udah lama nih kayaknya gue udah gak sharing nih. Alen siap nanti sharing Alen ya? ICC Youth Christmas ya? Oke ya, oke. Sebelum masuk dalam firman Tuhan ya, gue pengen lo coba di dalam kegelapan ini ya, percayalah setiap kita adalah terang. Dalam kegelapan ini coba lihat kiri kanannya. Lo lihat bola matanya dalam, lihat coba bener-bener melotot gitu ya. Lu cari orang yang paling nyebelin, yang paling lu nggak pernah nyapa setahun ini gitu. Coba lu boleh liatin dari jauh gitu. Udah, kalau udah gua nggak mau lihat, oke. Nah sebelum kita masuk terakhir ya, lu boleh lihat lagi kiri kanannya ke orang yang paling lu sayang selama setahun inilah gitu. Boleh. Gue paling sayang sama Santana sih sebenarnya. Oke, are you ready? Siap ya? Oke. Jadi yang gue mau sharing adalah ini lagu iKids. Kangen juga ya nyanyi lagu ini ya? Hah? Iya, kangen lagu ini. Shanis nanti nyanyi lagu ini ya? Oke, fokus. Let's go. Oke. Gue merenung ya selama setahun ini satu kalimat yang paling gue sebelin, tapi satu kalimat yang kadang-kadang suka juga gue ucapin gitu. Nah kalimatnya adalah gini ya. Pernah gak sih melihat satu momen, satu kondisi ya, terus tiba-tiba lu ngomong gini nih, tuh kan Loren, gue kasih tahu juga, makanya dengerin apa kata gue gitu. Lu pernah gak sih denger kalimat itu? Mungkin your parents ya, mungkin bokap nyokap lo atau mungkin si mamah gitu kan. Tuh kan Hayden makanya dengerin, makan yang bener gitu kan. Lo pernah gak sih kayak denger kalimat itu gitu kan. Kalau gak kita lagi pergi kemana terus tiba-tiba kita telat sesuatu, terus kita ada satu miss moment, terus tiba-tiba orang tua kita atau mungkin saudara kita terus ngomong kayak dengan nada tinggi, mata yang nyebelin, dengan aura yang marah, terus tiba-tiba tuh kan udah gue bilangin juga gitu kan. Kalau mungkin kita dengan culture Bandung, dengan nada Sunda gitu kan, lebih nyebelin lagi gitu kadang-kadang kalau kita ngedengerin, tuh ya nges dibebeja ku orang ku aing oge, naon cek orang kan suka nyebelin tau gak sih kayak gitu. Nah you know what, kalau lu pernah ngalamin momen itu dan lu ngedenger kalimat itu dari orang yang terdekat, ya kan rasanya sebel banget kan, nyebelin banget rasanya gitu kan. Terus udah gitu, lu tau gak sih kadang-kadang ya kalimat itu yang kita denger itu tidak membantu. Right, ya kan, nggak kebantu kan, ya kan, pernah kan kita ngelakuin kesalahan apa gitu kan, terus udah gitu dibilang, tuh kan, gue bilangin juga gitu. Nah, oke, by the way,
Gue kemarin, gue masih on fire dengan kejuaraan DBL kemarin dan juaranya BPK Cirebon. Ya, gue kaget banget karena di BPK Cirebon itu ada yang tingginya 2 meter, 3 orang gitu dan wow tinggi banget gitu. Bayangin si Allen sebelahnya atau nggak sih paling cuma seperutnya doang gitu tau gak sih. Udah gitu finalnya lawan Trinitas gitu kan. It's a good final, it's a good game. Gue nonton live terus udah gitu gue nonton live YouTube kan, yang nonton live YouTube-nya kurang lebih ya, kalau gue nggak mistaken ya, 5.000 orang yang nonton live YouTube-nya. Gue wow, it's a good game gitu. Dan gue ngomong sama teman gue sama si Penny kan, oke, next year ya 2023 ya, juara DBL ya, harus Trimulya. Kenapa? Karena Trimulya gitu ya. Oke, maksa ya. Kita harus latihan dari sekarang. Nah, oke, so back in the game ya di DBL ya kan. Kan gue duduk di belakang si Penny kan sebelum supporter Trimulya pada berdiri dan ngepantatin muka gue gitu kan ya. Nah, terus udah gitu kalau lu next year ya, gue kenalin my BFF namanya Penny. Dia looknya hatinya Hello Kitty, tapi kalau di lapang dia super galak banget. Di lapang dia super galak banget gitu. Nah, terus udah gitu beberapa momen kalau ada satu scene ketika Trimulya kejebolan atau defense-nya off atau mungkin offense-nya ada turnover gitu atau enggak. Ini temen gue si Penny ngomong gitu, tuh kan gue bilangin makanya jaga gitu kan, tuh kan gue bilangin makanya hands up gitu, tuh kan gue bilangin gitu kan. Lu tau gak sih kadang-kadang kata-kata itu ya udah lewat itu jadi gak berguna gitu gak sih? Iya gue tahu gue salah gitu kan, lu bilangin lu marahin gue, mental gue makin down gitu gak sih? Gitu. Nah jadi gue belajarnya selama setahun ini, gue kalau ngedenger kalimat itu gue sebel banget gitu. Tapi gue yang ngomongin seneng banget, bener gak sih? Ya kan? Lu puas banget ya ketika ada teman lu kan yang tanda kutip ya bukan bego sih, cuman gitulah ya. Terus tiba-tiba lu ngomong kan, akhirnya nih gue bilangin, tuh kan gue bilangin juga dasar, makanya lu harus nurut sama gue, ngikutin gue dong gitu kan. And that feels so satisfying, right? Itu kayak feel-nya enak banget gitu tau gak sih? Oke. Terakhir ya sebelum gue masuk ke ayat firman Tuhan ya. Gue waktu on your age ya kan, waktu gue in your age, gue kan suka banget begadang, suka banget nginep di rumah temen gitu kan, dan ujung-ujungnya gue jadi sakit gitu kan, dan kalau udah sakit ya udah recovery-nya gue lama gitu. Terus nyokap gue suka bilang, tuh kan makanya dibilangin juga jangan gadang, tuh kan dibilangin juga makan yang benar, tuh kan dibilangin juga. Ya gue tahu gue udah sakit itu, and that kind is sometimes is not helpful at all gitu ya. Oke, nah sekarang kita baca ayat firman Tuhan ya. Are you ready? Ya. Oke, Allen siap ya, Allen ya. Oke, Kisah Para Rasul 27 20 sampai 27 gue bacain ya. Oke. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Jadi ceritanya ini scene-nya, skenario-nya adalah Paulus di dalam perahu layar dan di tengah perjalanan dihajar dengan badai yang sangat-sangat kencang. Oke, lanjut ya. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku diturutinya, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisi aku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di dalam akan selamat karena engkau. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti aku yang dinyatakan kepada aku. 26. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. 27 ya, last ya. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Oke, jadi ayat yang tadi kita baca ya, mungkin nada gua, intonasi gua kurang tepat untuk membaca sebuah storytelling ini. Tapi scene-nya, skenario-nya adalah
Paulus di dalam perahu akan berlayar. Nah, di tengah perjalanan itu dihajar sama badai yang angin yang begitu kencang sehingga kapalnya hancur. Oke, kapalnya hancur. Nah, uniknya dari cerita ini adalah Paulus sebelum dia naik kapal, dia udah tahu bahwa kapal ini akan hancur. Oke, jadi in our lives, sometimes kita selalu merasa bahwa, you know what, gue tahu nih endingnya akan kemana nih. Gue tahu nih something bad will happen. Gue tahu sesuatu out of control will happen, will hit in our life gitu, tau gak sih? Nah, Paulus udah tahu gitu. Tapi uniknya ya, kenapa kapal ini tetap maksa berlayar? Oke, kenapa udah tahu nih badai akan menghajar, udah tahu perahunya akan pecah, akan terombang-ambing di lautan. Tapi kenapa perahu ini tetap berlayar? Oke, gue akan cerita ya behind the scene-nya. Jadi pertama, yang tahu badai akan datang itu hanya Paulus pertamanya. Nah, kenapa Paulus nggak ada yang tanda kutip ngewaro gitu? Kenapa nggak ada yang mendengar Paulus? Karena posisi Paulus pada saat di perahu itu, dia bukan jemaat, dia bukan VVIP, dia bukan passenger, tapi dia itu tahanan gitu. Paulus itu, suara gue kok hilang sih? Ini mic-nya on and off ya? Ada nggak apa-apa? Oke, ya. Oke. Nah, jadi Paulus itu posisinya itu sebagai tahanan di kapal gitu. Jadi tidak ada yang mendengar kata-kata Paulus. Makanya kita ya kadang-kadang ya kalau dalam kehidupan kita nggak ada yang ngedengerin kita, nggak ada yang lihat hidup kita, nggak ada yang ngelihat value hidup kita gitu. Karena kenapa? Karena status kita kadang-kadang kita lagi di bawah gitu. Oke. Give me a second. Oke, ini suara siapa nih? Enak banget. Hah? Kenapa nggak dari tadi? Oke, lanjut ya. Oke, jadi ayat yang tadi kita baca ya, Tuh bentar ya, wait, bentar. Oke, ayat 21 ya. Nih, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti. Ini kata-katanya sama kayak kalimat yang kita sering dengar. Tuh kan, gue udah bilangin. Tuh kan, coba kalau lu dengerin gue. Tuh, makanya ikutin nasihat gue, ikutin semua omongan gue gitu, tau gak sih? Nah, masalahnya ini udah di tengah perjalanan gitu. Bentar lagi kapalnya akan hancur gitu, akan karam gitu. Nah, kita ya, kalau di perahu itu dan kalau Paulus ngomong, tuh makanya dengerin, jangan berlayar, ntar lagi kita akan karam nih, akan hancur nih, bla 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 gitu kan. Lu tau gak sih scene terakhir yang akan gue lakuin apa? Ya paling berdoa doang sih sebenarnya. Terus udah gitu gue nggak bisa berenang lagi kan. Gue tahu gue akan mati konyol seketika gitu, tau gak sih. Nah tapi gue akan tutup ya firman Tuhan yang gue sharing dengan seperti ini. Oke, kadang ada momen yang kita udah di tengah jalan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain dan itu sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Sama kayak ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika Paulus di dalam perahu itu berlayar dan dia tahu nih akan ada badai yang akan menghajar dan kapal itu akan pecah, akan hancur gitu nggak sih. Tapi di situ ada satu poin ya yang gue mau share dan gue berharap lu bisa pegang ini sepanjang tahun 2023 gitu. Karena buat gue ini simple banget, klasik banget dan buat gue ini bener-bener kayak very basic banget gitu ya. Jadi gini. Oke. Oke, ayat 25 ya. Jadi poinnya cuma satu. Ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara,
karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. So, if something negative happen in your life, ya, dan itu udah di tengah perjalanan, dan lu udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditambah orang-orang nyebelin yang ngomong ke telinga lu, ya kan, yang tidak membantu. So, what should you do? Lu harus ngapain sih? What do you do gitu kan? What do you do gitu? Nah, ayat firman Tuhan ini ya klasik banget. Tabahkanlah hatimu. So, ya udah just guard your heart, tau gak sih? Ya udah jaga hati lu aja gitu, tabahkan hatimu gitu karena semuanya pasti akan terjadi gitu. Ayat 26 ya, ayat 26 ya. Nih, namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Jadi intinya ayat yang kita baca ya, kapalnya pecah, kapalnya hancur, tapi Paulus tetap hidup. Gitu. Jadi skenarionya hancur, momennya berantakan, tapi your life, you are still okay. Gitu. Lu masih hidup gitu. Dan buat gua itu yang terpenting, gitu. Buat gue itu yang terpenting. Oke. Masuk ke skenario yang di Bial itu ya. Oke. Nah, si Penny and kan sekolah Trimulya udah latihan mati-matian gitu dan Indian cuma masuk Fantastic Four, Final Four gitu kan, semifinal gitu kan, masuk final juga enggak gitu terus udah gitu dengan semua ya perdramaan yang terjadi gitu. So kita nggak dapat apa-apa gitu kita nggak juara nggak apa, tapi but ya goalnya semuanya nggak dapat gitu, kapalnya pecah gitu, berantakan semuanya gitu. Tapi yang gue mau share adalah it's okay. It's okay. Kenapa? Karena lu masih hidup gitu. Lu masih okay gitu. Your life masih semuanya masih, teman lu masih ada, relationship lu masih ada, family lu masih ada next year gitu tau gak sih? Masih ada tahun yang baru yang lu bisa achieve gitu tau gak sih? Jadi buat gua tahun 2023 ya. Ini perenungan gue ya, 2023 gue gak bisa predict apa yang akan terjadi, I don't know gitu. But I can plan my best dan gue akan serahin sama Tuhan gitu. Tapi sepanjang perjalanan pasti banyak up and down gitu. Nah up and down, banyak badai yang tidak terduga. Badai itu datangnya nggak akan kasih tau lo gitu, badai itu datangnya tiba-tiba gitu, tau gak sih? Nggak ada yang, gue kemarin jam 3, jam 4 di rumah gue kerasa gempa. Ya kan, dan gempa kan nggak bilang-bilang gitu kan, you know what, hari Selasa jam 4 gue akan datang ya, gempa ya, gitu ya, selama 20 detik. Nggak ada yang, semua bencana, semua musibah, semua challenge itu datangnya itu tiba-tiba gitu. Jadi kita ya jaga hati, siap 24 hours gitu tau gak sih, buat apa? Supaya kita bisa settle down semuanya gitu. Jadi mungkin medianya pecah, mungkin skenario-nya hancur, mungkin kapalnya ya udah hancur berantakan, berkeping-keping gitu tau gak sih. Mungkin secara pemikiran lu akan ngerasa sebel maksimal gitu. Lu akan ngerasa bahwa hidup ini udahlah just no hope gitu tau gak sih. Tapi behind the scene-nya Tuhan tetap menyertai lu gitu. Tuhan tetap menyertai Paulus gitu. Di situ gue melihat ya bahwa ada iman seorang Paulus kepada Tuhan, yang dia percaya, yang dia sembah, yang benar-benar dia pegang apapun yang udah terjadi. Dan buat gue itu 2023 itu yang buat gue paling penting banget gitu. Jadi yang pertama, just guard your heart, tabahkan hatimu. Yang kedua, lu harus punya iman yang teguh, iman yang autentik, yang selalu berpegang sama Tuhan yang lu sembah. Okay. So I am done with my sermon. And I'm so happy. I'm so happy, beneran. Oke, kita doa ya. Udah gitu Shanice sama Alen akan share pengumuman ya. Oke. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk guard our heart Tuhan, to keep our faith in You. Dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Guys, thank you. Alen, Shanice, silakan. Ini Sunday, nyala nggak mic kamu?
Oke. Jadi hari ini adalah Sunday service ICCU terakhir di tahun 2022. Terus kita mau main lagi. Jadi minggu depan kita gabung kemana, Shanice? Jadi next week kita ke atas untuk Natal umum. Jadi kita Natal umum bareng-bareng ke atas. Nah kalau aku jam 10. Biasa lah ya kalau Adriel, kalau Chris kita duduknya kanan depan. Depannya drum, ya depan drum. Nanti kita duduk bareng-bareng di situ. Terus jangan lupa, silakan Gaby tayangkan. Deng. Nah ini dia. Yes, happy akhirnya ICCU Christmas. Teman-teman jangan lupa ini tanggal 16 Desember hari Jumat jam 5 sore. Nah, nanti ini aku bakal bagian invitation. Jadi di sini ini fungsinya adalah, jadi ada QR code, so you can give this to your friends, kasih ke teman, and then nge-scan, langsung they are invited to celebration. Jadi kalian boleh pikir nih, kalian nanti Natalan tanggal 16 Desember kalian mau ngajak siapa? Nah kalian bisa kasih invitation ini, terus scan barcode-nya, kebalik. Scan barcode-nya, terus nanti teman-teman boleh datang. Jangan lupa ya. Yes. Nah, hari ini sebelum ibadah kita berakhir, kita mau bagi grup sebelum kita berpisah tahun ini. Kayak kemarin ya, jadi yang masih SMP, timnya kayak kemarin sama Kokris, mana Kokris? Kokris di sebelah situ kayak kemarin circle. Terus yang sama aku di sini, terus yang udah pada gede, yang udah SMA kelas 3 SMP juga boleh gabung sama Shanice. Sama Koko Adril di sebelah situ, oke? Let's go. Thank you guys. Ibu Gaby boleh Happy minta Sunday. lagu biar meriah sedikit. Terima kasih. Yuk. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hit for them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, many tears, yeah, give it to God, yeah, know you need, yeah.